Ini adalah hari kedua Opung Parbela ada di kandang gajah. Ingat ya, kandang gajah bukan kandang banteng. Sebentar dulu Opung Parbela. Emang kandang banteng masih ada? Iya, lupa aku. Udah nggak ada lagi rupanya ya. Oh iya, Jawa Tengah bagaimana Opung Parbela? Sedangkan Deddy Sitorus mengatakan Jawa Tengah itu bukan kandang banteng lagi, tapi kandang bansos. Ingat Deddy Sitorus, kata adalah doa. Jadi di hari kedua ini aku mau cerita dulu ya pengalaman Opung Parbela, Agrifanani, AR Mahmud dan yang lain-lain teman-teman YouTuber Nusantara ya. Ketika kemarin kami itu ada di Mesuji dan juga di Tulang Bawang. Kalau kalian perhatikan di beberapa video teman-teman itu bagaimana masyarakat tumpah ruah untuk turun ke jalan menyambut Bapak Joko Widodo. Bayangkan kalian tumpah ruah, mau di jalan yang bagus ataupun di jalan yang jelek. Soalnya waktu Bapak Joko Widodo nanya sama masyarakat, gimana jalannya? Masih bagus? Udah jelek? Ya sudah, nanti ada yang memperbaiki, karena memperbaikinya itu bukan tugas saya. Pak, kalau kayak gitu Pak, nggak usah ditanya tadi Pak. Bikin sakit hati orang aja Bapak ini. Tapi itu adalah sebuah fakta. Beliau kan bukan jadi presiden lagi. Beliau ingin mengingatkan kepada masyarakat di Lampung ini, di Mesuji dan Tulang Bawang, bahwasanya beliau bukan lagi presiden, tapi yang menjadi presiden ada Bapak Prabowo. Cuman masalahnya masyarakat Lampung ini banyak kali yang belum bisa move on. Ya, jadi Mesuji luar biasa ya, dan juga Tulang Bawang luar biasa ya. Apa namanya? Tapi yang paling kerennya itu kirab budayanya, keren. Minta maaf ya, kemarin ya Opung Parbela tidak menampilkan kirab budaya, video kirab budaya, karena bagiku ya untuk besok lah itu kan begitu. Terus ada warga Lampung yang marah-marah di kolom komentar Opung Parbela, mana kirab budayanya Opung? Sebentar ku tampilkan ya, sebentar ku tampilkan. Kita perhatikan dulu kirab budaya yang luar biasa ini. Keren. Jadi berbagai macam pertunjukan ya. Kalian tengok dulu itu Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Ini Bapak Joko Widodo jalan kaki loh. Keren. Demi rakyat, demi masyarakat yang merindukan beliau. Pak, keren. Jokowi. Kalian tengok dulu banyaknya orang yang datang menyerbu Bapak Joko Widodo itu. Jokowi. Luar biasa kan? Tadi biar tahu kalian di Mesuji, ya kan? Itu kan rakorda, bukan kirab gitu, bukan festival budaya, ya kan? Kan orangnya orang tertentu saja, kader-kader aja, ya kan? Ada yang komentar, alah, dikit kali pun yang datang. Ku tampilkan dulu kirab ini biar tahu berapa banyak yang datang. Memang kayak gitu, ya kan? Orang-orang yang bukan pemilih Bapak Joko Widodo, ya kan? Itu rata-rata memang kalau nyinyir nggak tahu tempat. Udah tahu itu bukan kampungnya, ngapain komentar?
Ngapain komentar, ya kan? Belum tahu dia bagaimana cintanya orang Lampung sama Bapak Joko Widodo. Tapi betul memang, ya kan? Kenapa Bapak Joko Widodo memilih tempat untuk pertama dikunjungi itu adalah Lampung, ya. Ternyata Lampung itu ikoniknya, ya, ikonik sekali. Gajah itu ikonik untuk sebagai identitas, ya, identitas Provinsi Lampung. Itu dia. Nah, kalian tahu kan kenapa Bapak Joko Widodo pertama sekali memulai keliling Indonesia itu pertama di Lampung? Karena di Lampung itu ada sekolah gajah. Ingat sekolah gajah, ya, bukan sekolah kader. Makanya gajah itu sangat ikonik di Lampung ini, gitu loh, ya. Ingat ya, sekolah gajah loh, bukan sekolah kader. Sekarang ini bukannya bilang apa, kalian tahu, ya, kadang-kadang binatang, ya, ketika diajarin sekali dua kali ngerti. Tapi kalau manusia, apalagi katanya sekolah kader, belum tentu itu semuanya jadi manusia. Sekolah kader mana Bung Parabela? Nah, sekolah kader kan banyak, kader lansia, iya kan? Ada pengkaderan kader begal, ada kader copet, kan begitu, kader koruptor, itu sekolah kader. Aku tidak mengarahkan sekolah kader ini ke partai tertentu, enggak. Siapa bilang? Aku kan hanya mencontohkan saja. Ya, jadi Lampung itu terkenal karena gajah sebagai ikon Provinsi Lampung. Nah, ya, jujur aja aku bilang, ya, kalau misalnya kalian ke Bandar Lampung ini, makanan yang ada akan kalian lihat, ada pindang ikan patin, ada pindang ikan baung, ada pindang lagi iga. Jangan pernah kalian tanya pindang gajah, nggak ada itu. Dia ajak aku makan seruit, ya, kalau nggak salah, ya, nama apa rumah makan yang terkenal di Lampung ini, seruit, ya kan, mananya tapi terkenal dengan gajah, pikirku begitu. Yang ada pindang ikan nila, pindang ikan patin, mana pindang gajah. Ternyata di sini gajah merupakan hewan yang juga dilindungi. Makanya partai PSI sampai sekarang menjadi partai yang dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Wih, itu dia. Ya, jadi biar tahu kalian, ku bilang sama kalian sampai sekarang, ini udah jam berapa, ya? Aku ngonten ini udah jam 12:05, ya. 12:05. Dari tadi video di TikTok itu video tentang perjalanan Bapak Joko Widodo, nyampe di Lampung, nyampe di bandara, nyampe di Pulau Bawang, nyampe di Mesuji, dikeroyok lagi sama anak-anak YouTuber Nusantara, kan? Ya kan? Aku kepengen sekali. Mana lah Guntur Romli ini? Kok belum ada bikin konten, mikir. Karena biasa aja, yang namanya Guntur Romli, ya, nggak nunggu berhari-hari, nggak nunggu berjam-jam. Kalau Bapak Joko Widodo contohnya menurut dia kurang cocok menurut pikirannya, langsung bikin konten itu. Ini udah nyebar dari tadi, video di TikTok ada, Instagram ada, di mana-mana ada. Mana si Guntur Romli ini, pikirku begini. Kangen juga aku, kangen aku sama dia. Kayaknya hidup ini kurang berwarna kalau aku nggak nonton konten-kontennya gitu loh. Aduh, ya, kalian udah perhatikan kan videoku beberapa video sebelumnya dan juga video ini, ya. Ini adalah sebuah rangkuman, ya, sebuah kompilasi dari beberapa video yang kami ambil, ya, selama di Bandar Lampung baru 1 hari. Hanya baru 1 hari, biar tahu kalian, ya. Aku menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat masih menyambut Bapak Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, ya, itu dengan hangat, dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, dengan haru. Dan tahu kalian, sampai tadi ada bapak-bapak ngamuk. Mbah-mbah lah aku bilang, mbah-mbah ngamuk, ya kan. Biar tahu kalian, kenapa dia ngamuk.
Karena nggak bisa-bisa dia raihnya Bapak Joko Widodo untuk berfoto bersama. Begitu dapatnya diraihnya Bapak Joko Widodo, tangannya ditarik tangannya Bapak Joko Widodo. Ditarik Simbah itu biar tahu kalian. Ditarik cuman untuk berfoto aja biar tahu kalian. Itulah saking rindunya. Itulah saking kepengennya. Dan tahu enggak kalian, tadi lagi waktu di rest area, ingat ya, rest area itu dadakan. Dadakan, nggak ada mobilisasi massa di situ. Di situ pun masyarakat berbondong-bondong untuk berfoto sama Bapak Joko Widodo. Nah, baru di situlah kulihat ya, ada masyarakat yang berani marah-marah sama Pas Pampres. Pas Pampres dimarahi mama-mama. Bu, jangan di sini dulu, Bu. Jangan di sini dulu, Bu. Apaan, saya mau belum foto? Saya mau foto dulu. Belum foto, ntar nggak bisa. Nanti pergi lagi. Mau foto? Nanti dulu, Bu. Mau foto? Nanti pergi, Bapak. Nanti aja lu foto. Dan akhirnya berfoto, kalian tahu. Luar biasa. Itu di rest area biar tahu kalian ya. Di rest area ya, aturannya beliau itu setelah jalan tol, keluar jalan tol baru apa namanya sholat Jumatan ya, Jumatan di masjid setelah keluar daripada jalan tol. Nah, ini mendadak biar tahu kalian, itu di jalan tol beliau itu melaksanakan sholat Jumat. Iya. Dan tahu kalian, orang yang mengiringi Bapak Joko Widodo, gara-gara sungkan mungkin sama beliau, jadi ikutan sholat Jumat. Kan begitu. Nah, Mahmud Agrib memang sholat Jumat orang itu, karena memang beliau itu adalah orang yang taat, kan begitu. Nah, ada satu anggota YTN, ya kan, nggak mau di sholat Jumat. Mas, nggak mau sholat Jumat, Mas. Oh, enggak, Pung. Kenapa nggak begitu, Mas? Berdosa loh, Mas. Nggak sholat Jumat, teman-teman yang lain sholat Jumat, aku bilang begitu kan. Enggak lah, Pung. Aku kan muslim, Pung. Oh iya. Oh iya. Sama aku juga, Mas, aku bilang begitu. Nah, biar tahu kalian, ya selesai sholat Jumat, makan sebentar, langsung kita tembak. Waduh, pokoknya capek lah. Selesai semua kegiatan itu sekitar jam 6:30. Ingat, lihat betapa setianya Bapak Joko Widodo, ya. Setelah beliau pensiun pun, sudah purna pun, tapi beliau masih ingin menyapa masyarakatnya. Ya, tapi ingat kalian, jangan cuma cinta sama Bapak Jokowi. Hidup Jokowi, tapi nggak mau milih PSI. Sejalan itu satu paket itu. Biar tahu kalian, selama di situ, ya kan, ku review satu-satu biar tahu kalian, ya. Ku wawancarain satu-satu. Mas, nanti kalau misalnya mau apa, pilih siapa? Mudah-mudahan insya Allah PSI. Kok mudah-mudahan sih? Kalau dukung Bapak Joko Widodo, sayang Bapak Joko Widodo, pilih PSI. Iya, Mas, kadang-kadang calegnya kurang cocok. Wajar, biar tahu kalian ya. Kalau memang nggak cocok calegnya itu menurut kau, ya, atau karena nggak kekenal, ya, kau cucuk lambang partainya. Itu. Atau kalau memang kau kesal sama dia, ada pernah dibikin salah sama kau, langsung aja colok bagian matanya itu. Sekali aja, jangan berkali-kali, rusak nanti. Ya, udah ku ajari orang itu begitu. Dan ku bilang sama kalian, ya, dari rangkaian acara tadi, ya, sebetulnya ada yang paling seru. Yang paling seru itu bukan sambutan masyarakat di Mesuji, bukan sambutan masyarakat di Tulang Bawang, bukan sambutan waktu masyarakat lagi kirap, bukan itu yang paling menarik. Yang paling menarik adalah, ya, aku sedang menantikan bagaimana tanggapan PDIP tentang kelilingnya Bapak Joko Widodo ini. Langsung dikomentari kemarin sama Deddy Sitorus, apa katanya? Ya, silakan saja. Coba Joko Widodo mau keliling, mau gembar-gembor presiden Prabowo Gibran 2 periode. Emangnya Prabowo mau? Lihat ini. Gak percaya kalian kalau aku bilang. Nah.
Ya ini kan cara untuk menarik simpati publik. PSI kan memang cenderung gitu ya. Dia tidak membesarkan partainya tapi dengan menumpang-numpang. Misalnya dengan menyerang-nyerang PDI Perjuangan, mereka akan menjadi pembicaraan publik. Sekarang dengan membawa-bawa isu 2 periode Prabowo Gibran, harapannya akan tertarik ke PSI kan gitu. Pertanyaan saya, emang Pak Prabowo udah pasti mau? Tanya dulu dong sebelum kampanyekan itu satu. Yang kedua, pemilu masih lama. Jawab dulu nih persoalan-persoalan masyarakat. Apakah ada tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa itu? Itu dulu, jangan langsung ke pemilu. Ini pemerintah lagi pusing, masih udah mikirin pemilu 2029. Gak sabaran banget gitu loh, ya. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Lah itulah, kalau udah tahu kita punya perusahaan kecil, bagaimana supaya menjadi besar perusahaan? Gerak cepat. Gerak cepat. Jangan terlalu lambat tergerakkan kan begitu. Tapi kalau perusahaan sudah besar, ingat jangan pernah terlena ya. Aku udah pernah contohkan sama kalian yang namanya ponsel Nokia ya, karena dia tidak mau upgrade, tidak mau update, dia tidak mau belajar dari para pesaing-pesaingnya, akhirnya ketinggalan. Itu dia. Ya, karena apa? Karena pemikirannya terlalu tua. Mereka berpikir nggak akan mungkin itu bisa mengalahkan nama besar Nokia. Nggak nunggu beberapa dekade, nggak nunggu. Hancur. Tapi ada merek-merek yang kecil. Samsung dulu mana ada Samsung. Apple dulu mana ada sebesar pasarnya Nokia. Enggak. Ya, tapi karena memang belajar bagaimana cara marketing yang baik, perbaiki kualitas, perbanyak jaringan, ya, itu yang membuat mereka makin lama makin besar. Kau di situ harus belajar dulu kok ke pabrik Nokia dulu kau. Pergi dulu ke Finlandia sana. Biar jangan gagal kalian kayak Nokia. Ingat, di dunia ini nggak ada yang pasti. Yang besar jadi kecil, yang kecil bisa jadi besar. Ingat partai PKS, ya tidak diperhitungkan. Tapi lama-lama waktu zaman SBY menjadi partai besar. Ingat P3, partai besar. Tapi lama-kelamaan nggak masuk parlemen. Jangan sombong kau kawan. Belum tentu Bapak Prabowo mau. Bah, sekarang ku bilang sama kau Deddy Sitorus ya, udah berapa kali, ya ingat ini, udah berapa kali tes ombak partai-partai yang ada, mulai dari PAN, PKB, begitu juga partai partai Golkar, ya kan, ingin memajukan memajukan ketua umumnya menjadi cawapres 2029, kan begitu. Satu pun nggak ada yang lengket. Beritanya blast cuma 3 hari. PAN kembali mingkem, PKB juga mingkem, Golkar menarik ucapan. Karena apa? Mereka tahu di belakang di belakang Mas Gibran ada kekuatan Bapak Joko Widodo dan kekuatan rakyat, dan juga ya kepercayaan dari Bapak Prabowo. Ini mulai genit ini partai-partai ini, tapi akhirnya apa? Ya, kemarin begitu juga PDIP komentar kalau nggak salah. Lihat itu masing-masing masing-masing partai politik sudah menyorongkan wakilnya sendiri-sendiri. Bahkan Ferdinand Hutahian pun mengatakan, biar tahu kalian ya, dari semuanya PDIP lah yang paling siap untuk mendampingi Bapak Prabowo 2029. Masih ada videonya itu Ferdinand Hutahian. Ada. Jangan kau bilang mengada-ngada, kau pupar bilang nggak ada itu. Itu dia, bayangkan kalian coba ya, katanya PDIP yang paling siap. Bah, oposisi bro, ingat posisi. Ingat posisi. Tahu diri dong. Deddy Sitorus bilang katanya nggak usah ngomongin Pilpres 2029. Nah, Ferdinand Hutahian itu kan kader kalian. Kok bisa nggak sirama begitu sih? Aduh.
Dan kemarin biar tahu kalian, ya kan, banyak partai-partai ini. Yang pertama biar tahu kalian PKB. PKB kemarin senggol PDIP katanya begini, perjelaslah posisi kalian di mana. Kalau di luar bilang di luar, kalau di dalam bilang di dalam. Ini abu-abu. Aduh, betul, ya kan? Lihat ini, dengarkan kalian nih. Kalau ada kesan mengganggu itu tidak baik untuk menjalankan program begitu. Ada dugaan politikus PDIP Andi Wijayanto ngikut demo kemarin di HI bersama mahasiswa, tanggapan gimana Mas? Saya harap ngambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata dengan baik. Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu untuk PDIP. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tetap. Sebentar lah Bapak, ini kayaknya nggak sopan dia. Orang lagi azan, ngomong terus dia. Bilang dong Pak, kasih contoh. Sebentar dulu ya, lagi azan. Begitu. Tapi intinya bukan itu. Intinya ya, mereka itu sekarang sudah mulai tegas kepada partai PDIP. Jelaskan posisi kalian di mana. Kalau kalian bilang oposisi, tentukan posisi kalian memang betul-betul oposisi. Kritik, tapi kritiknya harus konstruktif. Ini enggak, sebentar di luar, sebentar pengen di dalam. Sebentar di luar, sebentar pengen lagi di dalam. Sebentar keluar, masuk. Udah kayak pengantin baru. Aduh ya, begitu juga biar tahu kalian ya, Partai Demokrat lah terakhir ya. Aku yang tahu itu PKB, katanya PAN juga ya, lama-lama Golkar, sekarang PAN. Sekarang Partai Demokrat apa dibilangnya? Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah, ya tolong kalau mau dikritik-kritik, tapi jangan semua seolah-olah salah. Setuju banget. Aduh, dengarkan kalian ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi posisi PDIP yang mengaku sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. AHY menegaskan bahwa kritik dalam demokrasi itu penting, tetapi jangan sampai semua kebijakan pemerintah dianggap salah. Menurutnya, partai yang berada di luar pemerintahan tetap harus memberikan masukan yang membangun dan menawarkan solusi. Itu dia. Jangan kritik-kritik, nggak ada solusi. Ya kan, kritik, nggak ada jalan keluar. Dikritik katanya MBG, jangan diambil dari dana pendidikan, tapi nggak ada solusinya juga. Allah. Kasihan sih kita sebetulnya ngeliat PDIP ini ya kan, dikeroyok orang ini. Aduh, dan kalian tahu ya, ternyata makin lama ya, kalau aku melihat secara politik ya, makin lama ya, saking banyaknya orang-orang yang mulai tes ombak ya, untuk mulai rame-rame mempengaruhi orang, mempengaruhi partai, mempengaruhi kader-kader partai, mempengaruhi orang-orang ya, untuk menjauhi Mas Gibran dari partai-partai partai koalisi kan begitu. Belum lagi dari yang namanya Forum Purnawirawan ya, sampai saat ini mereka masih penasaran, masih pengen memasukkan namanya Mas Gibran kan begitu. Belum lagi tuntutan daripada pendukung capres kalah, baik dari 01 ataupun 03 ya. Semuanya itu menginginkan kehancuran karir politik daripada Mas Gibran kan begitu ya. Nah, begitu juga partai-partai politik, partai koalisi ya, mulai genit, mulai nakal mereka ini ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya rakyat yang bisa menilai, dan rakyatlah yang akan bisa menentukan.
Nah, ini buktinya biar tahu kalian ya. Gerindra kemarin itu katanya ada yang menyampaikan ya bahwasanya keponakan Bapak Prabowo yang merupakan ketua fraksi Partai Gerindra kalau nggak salah ya pernah katanya mengatakan tolong dulu pergerakannya Mas Wapres ini di daerah diawasi kan begitu. Ternyata klarifikasi nggak pernah dia ngomong kayak begitu. Katanya nggak pernah ngomong kayak gitu dia. Disangkalnya. Artinya apa? Dari sini, dari Gerindra sendiri pun juga ya ketakutan. Karena apa? Karena rakyat akan melihat bahwasanya Partai Gerindra sendiri pun juga akan mulai meninggalkan Gibran. Dan mereka ya ketakutan bahwasanya rakyat pendukung Prabowo Gibran itu akan terpecah dan tidak akan mendukung Prabowo lagi. Makanya sekarang biar tahu kalian ya Partai Gerindra sekarang sudah mulai pasang badan biar tahu kalian. Yang pertama dibantahnya ada pernyataan seperti itu. Yang kedua ya memberikan ucapan selamat kalau Bapak Joko Widodo sudah bisa sehat untuk keliling Indonesia. Itu. Kita dengarkan. Jangan kita dengarkan yang sesat. Kita dengarkan yang benar-benar saja. Nih. Mas, Pak Jokowi safari politik perdana di PSI hari ini. Gerindra melihatnya salah satu yang mau ditegaskan juga dukungan 2 periode Prabowo Gibran nih, Mas. Mungkin dari Gerindra ada. Kalau kami dari Gerindra ya. Iya, Gerindra itu, Mas. Ya kami menyampaikan selamat ya karena artinya beliau sudah siap kembali ya. Fit karena sebelumnya kan sempat agak kurang fit ya. Dan sebagai tokoh dan negarawan ya saya kira tidak ada masalah. Yang penting fokus kan? Jadi mereka pun juga memberikan selamat karena Bapak Joko Widodo ya sudah sehat dan bisa kembali untuk berkeliling Indonesia. Nggak ada masalah. Partai Gerindra aja nggak masalah. Kenapa PDIP yang sewot? Iya loh. Partai penguasa nggak ada masalah. Kok jadi kalian sewot? Masih merasa berkuasa? Jadi sekarang aku perhatikan biar tahu kalian dari Gerindra sendiri pun juga mereka sudah mengambil sikap hati-hati. Mereka nggak mau lagi menunjukkan kesan bahwasanya ya mereka berusaha untuk menjauhkan Bapak Prabowo dari Mas Gibran sendiri. Ya, itu dia. Itu yang bikin masyarakat dan juga rakyat marah ketika ada yang berusaha memisahkan Bapak Prabowo dengan Gibran. Ada yang berusaha untuk menyingkirkan Gibran. Ada yang berusaha untuk memposisikan Bapak Prabowo adalah pemegang segala-galanya. Bukan penentu segala-galanya. Mas Gibran itu setelah terpilih jadi wakil presiden, sepertinya beliau nggak ada andil kemarin waktu pemilihan. Masyarakat ingin partai koalisi sadar bahwa Bapak Prabowo tidak bisa memenangkan pertarungan tanpa Mas Gibran. Tapi kita juga nggak akan pernah, Oppo Parabela juga nggak pernah mengatakan Gibran akan menang walaupun calon presidennya Bapak Prabowo. Nggak juga. Gibran sama Ganjar Pranowo ada kemungkinan, tapi tidak sekuat ya dengan Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo calon presidennya, Gibran dengan Anies Baswedan otomatis nyungsep. Itu nggak usah dipertanyakan lagi. Jujur gue bilang sama kalian, kalau Gibran berpasangan sama Ganjar, aku kemungkinan besar masih bisa memilih Gibran. Tapi ya kalau aku kalau misalnya Mas Gibran berpasangan dengan Anies Baswedan, jujur ku bilang, ku bubarkan YouTuber Nusantara. Ku bubarkan. Gak rela ku YouTuber Nusantara membela Anies. Kalau memang YouTuber Nusantara nggak mau bubar, aku sendiri keluar. Kalau dipaksa mendukung Anies, ku tanya kemarin tadi biar tahu kalian sama si Muhammad Yahya. Tahu kalian itu kan? Ku tanya, Kang, kau kalau misalnya ditawarkan kau 1 miliar untuk mendukung Anies, mau nggak? Aku bilang begitu kan? Mikir dia. Ku kira dia mikir untuk memberikan jawaban yang pasti. Apa dibilangnya? Kurang yang segitu bukan.
Dasar mata duitan. Kurang kalau segitu, Bung. Kalau 10 miliar kayaknya aku masih mikir lah. Lapet memang si Ayah ini. Kayak gitulah YouTuber. Kalau kebanyakan minum anggur orang tua. Aduh, bercanda. Enggak. Dia nggak pernah itu minum anggur orang tua. Dia minumnya susu orang tua. Kok lari ke situ kita? Kita lagi bahas PSI, lari ke susu. Nggak betul lagi dia. Jadi begitu dia. Jadi kalau kau perhatikan sekarang, yang kemarin berusaha ya untuk menyerang Gibran, berusaha untuk menjauhkan Mas Gibran dari Bapak Prabowo, sekarang mereka sudah mulai berhati-hati. Bahkan mereka ya sekarang lagi ngeroyok PDIP yang jelas-jelas menjadi penyerang utama Mas Gibran. Dikeroyoknya PDIP. Sampai biar tahu kalian Guntur Romli ya memposting video animasi biar tahu kalian bagaimana seekor banteng digeruduk, ya seekor banteng dikeroyok sama partai-partai politik lainnya. Tapi aku nggak mau tampilkan di sini. Aku tampilkanlah tapi sebentar aja ya. Aku tampilkan sama kalian. Tapi nggak usah lah, nggak tega aku. Nggak tega aku nonton yang dikeroyok. Iya serius. Aduh. Tapi di sini ya setelah aku perhatikan ya selama baru satu hari full kemarin ku ikuti ya, memang betul-betul Lampung ini unik loh. Aku baru lihat ya, ternyata di Lampung ini ada perkampungan untuk teman-teman saudara-saudara kita dari Bali. Betul. Kulihat ada di ornamen apa ini? Pikirku ada pesta gitu kan. Ini kayaknya ini apa namanya bangunan khas Bali gitu. Memang banyak pun di sini orang Bali gitu. Wes. Keren, luar biasa ya. Lampung itu ternyata toleransinya itu luar biasa itu. Iya, jangan tiru Medan ya. Medan aja biar tahu kalian, gara-gara dilarang sama masyarakat bergereja, gereja mereka depan gedung wali kota diusir. Aduh, ya. Jadi inilah dulu ya pagi ini yang aku sampaikan dulu sama kalian ya, dan beberapa cuplikan video ya bagaimana situasi di lapangan ya. Jadi Opung Parbela bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara ya tidak pernah memberikan omong kosong kepada kalian semuanya ya. Kalau ku bilang A pasti A yang terjadi. Kalau ku bilang B pasti B yang terjadi. Beginilah. Ku bilang ratusan ribu masyarakat ya yang tumpah ruah ke jalan dan juga ke tempat-tempat, ke titik-titik tadi pertemuan ya. Itu tadi itu bukan kota besar loh. Itu di daerah, di kabupaten. Segitu banyaknya orang biar tahu kalian. Aku tunjukkan sama kalian ya. Ngevlog aku di situ ya. Makanya bilang dulu sama Wuri Baret, kalau misalnya jalan-jalan ke rumah Bapak Joko Widodo, jangan sempat tinggal kecamatannya. Dibilang katanya nggak pernah ada orang di situ. Dari masjidnya katanya dimobilisasi ke rumah Bapak Jokowi. Gimana, Wuri Baret? Masih kau halalkan leher dan darahnya Bapak Jokowi? Aduh ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbela ya. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi
semangat, ayo maju. Tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh. YouTuber Nusantara maju, bukan sensasi, bukan tipu daya. Kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.